Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Adira Jumadil Putra dari 10 TM1. Di sini saya akan memperkenalkan bagian-bagian mesin bobot beserta fungsinya. Oke, let's go. 1. Kepala tetap. Pada kepala tetap ini terdapat poros spandel mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam atau cak, sehingga ketika poros spandel berputar maka cekam akan berputar. Yang kedua ada alat pencekam. Alat pencekam merupakan alat yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan disayat menggunakan mesin bobot. Selanjutnya yang ketiga, motor penggerak. Motor penggerak berada di bawah kepala tetap atau gearbox, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Yang keempat, tombol emergency stop. Digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini termasuk hal yang penting untuk keselamatan kerja. Umumnya mesin-mesin memiliki tombol ini. Handle atau tuas. Handle pada setiap mesin bobot berbeda-beda. Beda pabrik, beda ukuran, berbeda pula handle-handlenya. Cara menggunakan handle dapat disesuaikan atau berpedoman pada tabel yang menempel pada mesin. Yang keenam yaitu eretan. Ada 3 jenis eretan yang ada pada mesin bobot, yaitu 1. Eretan alas. Ialah eretan yang kedudukannya pada alas mesin dan dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang alas. Di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang menggerakkan eretan tersebut secara otomatis atau digerakkan dengan tangan. Yang kedua, eretan lintang. Berada di atas eretan alas dan kedudukannya melintang terhadap alas. Kegunaan eretan ini antara lain untuk memberikan tebal pemakanan pahat atau menggerakkan pemakanan pahat. Yang ketiga, eretan atas. Terletak di atas eretan lintang dan diikat oleh 2 baut. Pada eretan ini terpasang rumah pahat. Kedudukan eretan dapat diubah-ubah atau diputar 360 derajat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, toolpost atau dudukan pahat. Toolpost ini berada di atas eretan atas, digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. Yang kedelapan ada lampu penerangan. Lampu ini digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut. Berguna juga untuk membantu operator melihat hasil pengukuran benda kerja, namun tidak semua mesin bubut dilengkapi dengan lampu. Selanjutnya yang ke-9, selang coolant atau pendingin. Berfungsi untuk menyemprotkan cairan coolant saat membubut. Coolant berguna untuk menstabilkan suhu alat potong dan sehingga ketajaman mata potong bisa lebih awet dan hasil pembubutan lebih optimal. Yang ke-10, kepala lepas. Kepala lepas adalah bagian mesin bobot yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas alas mesin. Guna bagian ini adalah sebagai tempat penahang ujung benda kerja yang dibubut, tempat kedudukan bor waktu mengebor, dan lain-lain. Selanjutnya, alas mesin atau bed mesin. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam. Yang ke-12, poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis, misalnya pembubutan arah memanjang, melintang, dan ulir. Poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakaman secara otomatis. Yang terakhir ada rem kaki, digunakan untuk menghentikan mesin. Oke, sekian dari saya. Saya minta maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.